نعم طيب نواصل بشرح كتاب شارع الكفراوي على الأجرمية Syekh Hasan bin Ali Al-Kafrawi rahimahullah. Kemarin sudah selesai yang apa? Al-Hadir ya. Wasal Rasul kemarin yang apa? Yang doa gaib. Hah? Itu kan? Buat dari Luriba, bukan Luriba kan? Dari Luriba. Fa asyara laha wa amma amsilatul ghaibi. Itu kan? Terus. Duribta bifatihta. Oh, sukunita apa? Duriba. Sahih. Ilghaibah. Musannif tidak menyebutkan. Kenapa yudkar? Enggak disebutkan? Maf'ul bi itu. Musannif tidak menyebutkan dhamir musanna. Harusnya ghaibah al-mu'annatsah. Itu apa ya? Walam yadhkuril musannifu belum dilihat, yang mana dibaca? Ghaibnya pakai ta marbuta enggak? Enggak. Terus Duribta. Kenapa duribta? Duriba. Masa duribta? Aina? Bidhammid dad bi kasrir ra. Terus ba-nya di apa? Duribta. Ya. Terus. Oleh alif naibul fa'il. Tentu saja alasan Ibnu Ajram rahimahullah tidak menyebutkan di matan. Apa kemarin alasannya kita bilang? Sama seperti ketika fa'il beliau tidak menyebutkan juga apa? Darabata. Ya kan? Iya. Apa alasannya kemarin? Iya, karena yang difokuskan adalah di naibul fa'il. Di mana naibul fa'il berupa alif sudah ada di duriba, sehingga tidak perlu disebutkan apa? Iya, untuk muannasnya karena sama. Terus. Tadi antum baca durita, ya. Apa kalau fi'il madi maklumnya apa?
Apa ini? Maklum. Dorobata, baknya di fathah. Berarti kalau majhulnya doribata, bukan doribta, enggak ada doribta. Terus zukur. Terus kata-kata berulang semua. Ya namanya apa ya? Alif fariqah. Ini farqan untuk membedakan antara wawu jamaah dengan wawu mufrad seperti pada kata masalan yad'u. Ya. Nah, terus fariqan bainal wawil jam'i wa wawil mufrad fi nahwi zaidun yad'u wa yagzu. Terus zaidun yad'u wa yagzu. Zaiduna lan yad'u wa lan yagzu. Lan yad'u. Ya, lan yad'u. Ini karena dia jamak ya. Terus Fafarraqu. Itu kan jelas fiil kan? Ya. Kalau farqu wazannya fa'lun, tidak ada fiil wazannya fa'lun. Fafarraqu bainal wawain biwujudil alif ba'da wawil jam'i wa isqatuha ba'da wawil mufrad. Yani wakila ghairu dzalik, dan ada yang mengatakan alasan selain ini. Ya. Kenapa dinamakan alif fariqah? Ada yang menyatakan alasan lain. Wallahu alam, ini yang masyhur yang saya ketahui ya. Bagus, terus. Coba kalau ada yang antum ini ya, coba antum cari referensi lain tentang wawu fariqah, alif fariqah ini tadi. Nah, kalau ada alasan lain, kenapa dinamakan wawu alif fariqah? Terus بناء الفاعل المبنى غير المتصل واما المتصل وهو ما وقع بعد الا فتكون فيه. Baik, ini semua contoh yang disebutkan di matan naibul fa'il berupa dhamir muttasil. Apakah memungkinkan naibul fa'il berupa dhamir munfasil sebagaimana fa'il kemarin? Bisa. Jawabannya apa? Bisa juga. Ya, jadi naibul fa'il juga bisa berupa dhamir munfasil, tapi hanya pada satu kasus saja atau satu jenis contoh ya, satu jenis jumlah, yaitu apa? Istisna al-mufarrad. yakni yang jumlahnya apa? Naqis. Fasil. Ini munfasil. وأنا ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع وما ضرب إلا نحو المتكلم معظم نفسه Al-mu'azzim Adzama, mengagungkan kan? Nafsahu Mu'azzim fi'il madinya adzama, fa'ala itu muta'addi, berarti maf'ul bi setelahnya.
للمخاطب المذكر يقربه كالأول وأن بالأنت ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب لا موضع لها La maudhi'a laha لا موضع لها من الإعراب sama la mahalla. Terus وما إلى أنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة فإن ضمير bukan koin, فإن bukan in. Kan anti. وفإن Lah. Yang mana yang domir? An. Kan sudah sebutkan. Yang domir munfasil kan an, bukan anta. An saja. Tati itu setelah itu semua apa? Alamat tanda saja. فأن ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب وما ضرب إلا أنتما بضم الضاد وكسر الراء بالمثنى المخاطب مطلقا مذكرا أو مؤنثا فأن من أنتما ضمير منفصل نائب الفاعل. Ya, jadi an dari kata antuma domir munfasil. Terus مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف الخطاب والميم حرف المال والألف حرف دال على harfun dalun. حرف دال على التثنية وما ضرب إلا بجمع الذكور المخاطبين فهل من أنتم ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف الخطاب والميم علامة جمع الذكور وما ضرب إلا أنتم بجمع إناث المخاطبات فهل من أنتن ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف الخطاب لا موضع لها من الإعراب والنون علامة جمع النسوة. هذه أمثلة التاويل وتقول في قائل ما ضرب إلا هو بالمفرد الغائب المذكر الرب ما نافية وضرب فعل ماضي مبني للمجهول وإلا أداة وحصر. Adatu mudah-mudahnya itu kalau gitu. Adatu hasrin. Beda tadi apa tadi ya? Domirun apa? Harfun dalun. Huruf yang menunjukkan itu bukan mudah lain. Perhatikan maknanya. وإلا أداة وحصر وهو ضمير منفصل غائب ونائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع وما ضرب إلا هي بالمؤنث بالغالب فهي ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع وما ضرب إلا هما بالمثنى الغائب مطلقا. Apa makna mutlaqan kemarin? Ya, lil mudzakkar wal muannas. وما ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع وما ضرب إلا هم بجمع الذكور الغائبين فهم ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع وما ضرب إلا هم بجمع الإناث الغائبات فهن ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع. Mabni ala sukun. Kita apa? Al-fathi hunna. Kita apa? Mabni ala apa? Al-fathi. Saya di sini yang salah. Terus apa? Sudah selesai ya. Jadi selesai bab naibul fa'il, ini semua irab-irab saja. Oke. Summa qala rahimahullahu taala walamma faragha minal kalami an naibil fa'ili akhadha yatakallamu 'alal mubtada'i wal khabar. Nah, setelah beliau rahimahullah selesai menyebutkan pembahasan mengenai naibul fa'il, beliau pindah kepada pembahasan mubtada wal khabar.
Baik. Qala rahimahullah babul mubtada'i wal khabar. Wa huma as-salisu war rabi'u minal marfu'at. Ini marfu, isim marfu ketiga dan keempat. Jadi dihitung dua ya, karena marfu'at ada 7. Ini yang ketiga dan keempat. 1 dengan 2 fa'il sama naibul fa'il. Kenapa digabungkan babnya padahal ini terpisah? Ya, ini idealnya bab mubtada dulu baru bab khabar gitu. Kenapa digabungkan? Wa jama'ahuma fi babi wahidin litalazumihima ghaliban. Karena keduanya talazum. Apa maksudnya talazum? Saling, biasanya keduanya talazum. Yani kalau ada mubtada ada khabar, kalau ada khabar ada mubtada. Biasanya begitu. Wa min ghairil ghalib, kadang juga tidak. Bukan karena mubtada bisa berdiri tanpa khabar, demikian pula sebaliknya, tidak. Tapi karena biasanya atau pada keadaan tertentu kadang mubtada bisa dihilangkan, khabarnya disisakan. Tapi seperti babul i'rab ini, babul mubtada, takdirnya apa? Hadza babul mubtada, hadza babul mubtada wal khabar. Hadza itu mubtada, babun khabar, ya kan? Jadi kadang mubtada dihilangkan, khabar disisakan. Atau sebaliknya, mubtada'nya disebutkan, khabarnya disebutkan, khabarnya dihapuskan. Ya, misalnya apa? Salamun alaikum antum qaumun munkarun. Ya kan? Ya, salamun qaumun munkarun. Nah, takdirnya salamun alaikum antum qaumun munkarun, begitu. Nanti akan disebutkan bismillah. Jadi ghaliban ada mubtada, ada khabar, ada mubtada. Tidak dimahdhuf ya. Tapi min ghairil ghalib itu mana kata ghaliban di sini? Min ghairil ghalib terkadang mubtada'nya dimahdhuf, khabarnya disisakan, demikian pula sebaliknya kalau ada qarina yang merujuk ke sana. Kata beliau rahimahullah, wa fi i'rabi bab ma taqaddam. Pada i'rabnya bab apa yang telah berlalu sebelumnya. Ya, bisa apa? Bisa marfu sebagai khabar, takdirnya hadza babu. Bisa mubtada, khabarnya mahdzuf, takdirnya babul mubtada wal khabar hadza. Baik, bisa mansub, iqra babal mubtada'i wal khabar. Dan yang paling lemah karena ini hanya yajri ala madzhabil kufiyin, yaitu majrur, takdirnya iqra fi babil mubtada wal khabar. Baik. Wa babu mudhafun wal mubtada mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Nah, ini kata beliau, ingkuri abil hamzah wa kasratin muqaddarah alal alif. Ingkuri alal alif. Nah, maksudnya apa? Mubtada ada dua bacaan, bisa dibaca mubtada, bisa dibaca mubtada. Baik? Bisa dibaca mubtada, bisa dibaca mubtada. Kalau dibaca hamzah mubtada berarti harokatnya zahir, babul mubtada'i. Kalau dibaca hamzah. Tapi kalau dibaca alif, babul mubtada berarti masuknya ke isim maksur. Isim maksur, makanya kasrahnya muqaddar alal alif. Baik? Jadi kata beliau, bil kasrati dhahira, al mubtada mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahira kalau dibaca hamzah. Ya. Nah, dan kasratu muqaddar ala alif kalau dibaca alif. Jelas ya? Wal khabar ma'tufun ala mubtada wal ma'tuf ala majrur. Nah, babul mubtada'i wal khabari. Thumma qala rahimahullah, al mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil al-lafdhiyyah. I'rabnya wal mubtada mubtada'un marfu'un bi dhammatin dhahirah aw muqaddara 'alal alif kama sabaq. Baik. Ya, jadi mubtada sendiri, al mubtada ini i'rabnya mubtada marfu' wa alamat raf'ihi dhammah. Dhammahnya zahir atau muqaddara tergantung. Kalau dibaca hamzah berarti apa? Al mubtada'u huwa. Kalau dibaca alif berarti al mubtada huwa gitu. Jadi muqaddar. Huwa dhamiru faslin al asah la mahalla lahu min al i'rab. Ingat, huwa dhamir fasl, apa dhabitnya? Terletak antara mubtada dengan khabar. Tujuannya, fungsinya
Ya, membedakan khabar dengan na'at. Untuk membedakan khabar dengan na'at, ya yufidut taukid tapi asal itu efek samping ceritanya, sekaligus taukid. Jelas ya? Tapi fungsi utamanya adalah untuk membedakan mana khabar mana na'at. Kalau tidak ada ini, maka khabar bisa di i'rab na'at. Misalnya Zaidun al-aqilu. Zaidun al-aqilu. Baik? Al-aqilu kalau dia kita artikan khabar, Zaid adalah orang yang berakal. Zaid dia adalah orang yang berakal, kan begitu. Kalau kita jadikan na'at, Zaid yang berakal. Kalau kita jadikan na'at, kita jadikan khabar, Zaid adalah orang yang berakal, kan beda. Nah, jadi kalau kita mau jadikan dia khabar, datangkan huwa di situ. Zaidun huwal aqilu, gitu. Baik, kemudian i'rabnya apa? Dia isim atau huruf dhamir fasal? Huruf. Alal asah huruf dia. Walaupun surahnya tampilannya tampilan dhamir, huwa, isim gitu. Tapi dia huruf la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ism khabar mubtada marfu'un bil mubtada. Al-marfu' na'tun lil ism. Na'tul marfu'i marfu'un. Al-ari na'tun tsanin. Na'at yang kedua dari isim. Lil ism. Na'tun tsanin lil ism. Marfu'un bi dhammatin muqaddara 'ala al-ya' mana min dhuhuriha as-thiqal. Al-ari. Anil awamil jar wa majrur muta'alliqun bil ari. Al-lafziyah na'tun lil awamil wa na'tul majruri majrur. Baik, ini i'rabnya jelas. Qala rahimahullah yakni annal mubtada'a huwa ismul marfu'u al-ari. Apa makna al-ari? Ay al-mujarradi. Ay al-mujarradu. Ya. Nah, anil awamil lafziyah. Baik. Kata beliau rahimahullah, mubtada adalah isim marfu yang ari, yakni yang lepas, yang kosong, yang di awalnya tidak ada amil-amil lafzi. Udah. Fa kharaja bil isim al fi'l wal harf. Jadi mubtada adalah isim marfu yang tidak ada di awalnya amil-amil lafzi. Karena mubtada adalah isim, fa kharaja bil ismi al fi'l wal harf. Maka dikecualikan darinya fi'il dan huruf. Fa kullu minhuma la yaqa'u mubtada'an. Ya, maka isim dan fi'il dan huruf tidak mungkin sebagai mubtada. Tidak mungkin berposisi sebagai mubtada. Ai bi itibari maknahuma. Yani kalau kita pandang maknanya, huruf itu tidak menunjukkan makna, fi'il itu menunjukkan hadas sekaligus waktu, kejadian sekaligus waktu. Kalau kita pandang dari sisi maknanya, huruf dengan fi'il tidak mungkin jadi mubtada. Baik. Amma bi itibari lafzihima, adapun dari sudut pandang lafaznya, fa yaqa'u kullu minhuma mubtada'an, maka keduanya bisa sebagai mubtada. Li'annahuma yasirani hina idzin ismain. Karena ketika itu keduanya berposisi sebagai isim. Nah, kalau kita pandang apanya? Lafaznya. Kalau kita pandang maknanya, tidak mungkin huruf dengan fi'il sebagai mubtada. Tapi kalau kita pandang lafaznya, saya bilang harfu al-ya'i minal hurufi al-hijaiyah. Baik. Huruf ya adalah salah satu huruf hijaiyah. Harfu. Apa yang ini? Mubtada. Baik. Ini mubtada, ini mudhof ilaih ya. Minal huruf minal huruf. Nah, ya ini na'at, hijaiyah, ini jar majrur. Baik. Harfu sebagai apa? Mubtada, karena kita pandang lafaznya, bukan maknanya. Harfu di sini apa ya? Harfu di sini isim, fi'il atau harf? Isim. Baik. Kalau saya bilang sama si Zaid, fi'luka fi'lun hasan. Perbuatan kamu adalah perbuatan yang baik. Apa artinya fi'lu? Mubtada, isim dal kalimat ya. Perbuatan kamu. Jadi kita pandang lafaznya. Itu maksudnya.
Jadi kalau kita pandang maknanya tidak mungkin huruf dengan fiil jadi mubtada. Tapi kalau kita pandang lafaznya bisa saja. Karena ia ketika itu menjadi berubah dia ketika itu berkedudukan sebagai isim. Nah, beliau bawakan contohnya juga di sini. Kata beliau rahimahullah, aina Famisalul fi'li al-waqi'i mubtada'an. Nah, contoh fi'il yang berposisi sebagai mubtada. Qauluhum daraba fi'lun madin. Nah, ini jumlahnya. Daraba adalah fi'il madi. Apa i'rabnya daraba? Daraba mubtada. Ya kan? Marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Ya, mana min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil hikayah. Lihat, daraba fi'lun madin wa yadribu fi'lun mudhari'un wadrib fi'lu amr. Di sini fi'il daraba yadribu sama idrib berposisi sebagai mubtada karena kita mengambil lafaznya, memandang lafaznya. Wa i'rabul awal, i'rab contoh yang pertama yakni daraba fi'lun madin. Daraba mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Wa fi'lu khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa madin sifatun li fi'lin wa sifatul marfu'i marfu'un wa alamat raf'i dhammatul muqaddara 'alal ya' al mahdhufa lil iltiqa'is sakinain. Ya, karena asalnya madhi. Baik, madhi sukunnya ya ketemu dengan sukunnya apa? Nun, tanwin. Sudah pernah kita jabarkan ini? Sudah kan? Asalnya kan madiyun gitu ya. Kemudian apa? Muqaddar. Baik, muqaddar, madi. Kemudian kemasukan tanwin. Akhirnya ketemu ya-nya dengan apa? Ketemu ya-nya dengan tanwin. Sukun dari nun. Ketemu dua sukun maka dihapuskan ya-nya. Jadinya madin. Baik. Di sini beliau mengatakan daraba mubtada mabni al-fath fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in apa? Mubtada kan? Ini beliau mengirab apa? Irab apa? Irab mahal irab mahallan. Baik. Kalau kita tadi irab dengan irab apa? Muqaddar. Baik. Sudah kemarin ya bahwa ada dua pendapat dalam i'rab harakatul hikayah. Ada yang mengirab dengan i'rab muqaddar seperti yang kita sebutkan, mana min dhuhuriha istighal mahalli bi harakatil hikayah, dan ada yang mengirabnya dengan mahallan. La ba'sa bihi. Kemudian i'rab kalimat yang kedua kata beliau rahimahullahu taala wa i'rabus tsani yadribu adalah yadribu fi'lun mudhari'un. Ini apa namanya? Ini jumlah yang mau di'rab. Yadribu fi'lun mudhari'. Yadribu adalah fi'il mudhari'. I'rabnya yadribu mubtada'un mabniun 'alal dhammi fi mahalli rafa'. Wa fi'lu khabaruhu mudhari'u wa mudhari'un sifatun li fi'lin wa sifatul marfu'i marfu'un wa alamat raf'i dhammatun dhahirah fi akhirih. Wa i'rabus salis yani idrib fi'lu amr. Idrib adalah fi'il amr. I'rabnya idrib mabniun mubtada' mabni 'ala sukun fi mahalli rafa'. Wa fi'lun khabarul mubtada' marfu'un bil dhamma wa fi'lu mudhaf wa amrin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Ya. Wa misalul harfil waqi'i mubtada'an. Di sini beliau terlalu panjang ya, enggak bahasa ini. Hal seperti ini sebenarnya dipahami. Ya, namun beliau rahimahullah menyebutkan contoh, banyak lagi contohnya dan beliau i'rab jadinya la bahasa. Bagaimanapun juga ini keunggulan kitab ini ya. Salah i'rab. Walaupun hal seperti ini selayaknya ya, difahami lah. Yang dimaksudkan bahwa bahkan satu huruf hijaiyah aja bisa jadi apa? Bisa jadi mubtada satu huruf. Kalau saya bilang alifun harful awal minal hurufil hijaiyah, bisa kan? Alifun i'rabnya mubtada. Sebenarnya hal itu difahami, la bahasa. Terlalu panjang jadinya. Qala rahimahullahu taala. Tadi rahimahullah wa misalul harfil waqi' mubtada. Sekarang beliau kasih contoh huruf yang jadi mubtada. Qauluhum contohnya min harfi jarrin
qauluhum. Min harfu jar gitu ya. Min adalah huruf jar. Itu kan mubtada khabar kan? Min harfu jar, wa hal harfu istifham. Wa i'rabul awal, i'rab contoh pertama, min adalah harfu jar, min mubtada mabni ala sukun fi mahalli rafa. Atau kita bilang min mubtada mabni marfu'un wa alamat raf'i dhammatun muqaddarah mana min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil hikayah gitu ya. Sudah, mana lagi? Min. Wa harfu mudhaf wa istifham mudhafun ilaih majrurun bil kasrati dhahirah. Masih contoh yang pertama ya. Min mubtada mabni ala sukun fi mahalli raf'in wa harfu khabar mubtada marfu'un bil dhamma wa harfu mudhaf wa jarun mudhafun ilaih majrurun bil kasrah adh-dhahirah bil kasrah adh-dhahirah. Wa i'rabus tsani, kalimat yang kedua, hal harfu istifham. Hal mubtada'un mabni ala sukun fi mahalli rafa, harfu khabar mubtada marfu'un bil dhamma wa harfu mudhaf wa istifham mudhafun ilaih majrurun bil kasrati dhahirah. Baik, jadi sampai sini selesai. Jadi isim ini mengecualikan apa? Huruf dan fiil. Huruf dan fiil tidak mungkin jadi mubtada. Ya. Qala wa dakhala fil ismi as-sarihu. Ya, wal muawwalu bis-sarih. Iya. Ini perhatikan ya, manhaj para ulama dalam mensyarah definisi. Ta'rif itu kan definisi itu selalu terdiri dari dua hal. Jami, mani. Jami itu adalah kata yang menghimpun semua yang mau didefinisikan. Mani itu untuk mengeluarkan yang tidak masuk dalam definisi. Nah, jami itu diwakili oleh isim jins. Oleh jins namanya, sementara mani itu fasal. Nah, perhatikan kata beliau rahimahullah, al-mubtada al-tadi wa al-ism al-marfu al-ari anil awamil al-lafziyah. Baik. Kemudian dibahas isim ini mengecualikan apa? Yang dikeluarkan ini fi'ilun dan harf. Ini tidak mungkin jadi apa? Tidak mungkin jadi mubtada. Kemudian tapi kata isim ini mencakup yang sharih sama apa? Muawwal bis sharih. Nah, jadi ini mani ya, ini keluar yang bukan termasuk mubtada, fi'il dan huruf tidak mungkin jadi mubtada. Kemudian isim ini jami menghimpun ini yang sharih sama ma'awal bis sharih. Sampai sini. Nanti marfu juga begitu demikian. Marfu ada yang dikeluarkan, ada yang termasuk ke dalamnya. Demikian seterusnya. Kalau dibilang isim ini isim apa? Mubtada huwal ismu. Al-ismu ini isim jins. La ba'sa bihi. Tadi kata beliau wa dakhala fil isim, termasuk dalam yang tercakup dalam kata isim adalah as-sarihu. Jadi failnya dakhala adalah as-sarihu. Itu failnya. Jadi asalnya wa dakhala as-sarihu fil ism gitu. Jadi masuk dalam kategori isim adalah yang sorry. Apa itu yang sorry? Ya isim normal, isim biasa. Nahu Zaidun qa'imun. Syahidnya Zaidun. Zaidun ini isim sorry ya.
I'rabnya wa i'rabuhu Zaid mubtada marfu'un bil mubtada marfu'un bil dhammah wa qa'imun khabaruhu marfu'un bil mubtada. Yang kedua yang termasuk juga dalam kategori isim yang bisa menjadi mubtada adalah wal muawwal bis sharih. Muawwal bis sharih adalah jumlah atau fiil yang kemasukan huruf masdar. Kemudian wal jumlah fi mahalli raf'in mubtada. Nahu qaulihi ta'ala wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa baik bagi kalian. Di sini tasumu fiil mudhari dan fiil tidak bisa jadi mubtada. Tapi karena di awalnya ada an ini mentakwil fiil mudhari menjadi masdar, takdirnya saumukum. Maka antasumu ini dikatakan muawwal bis sori, ditakwil ke isim sori. Kenapa? Karena karena dirubah menjadi masdar. Wa i'rabuhu al-wawu lil istinaf wa an harfun masdariyun wa nasbin gitu ya. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hazfun nun karena dia li'anna af'al khamsah asalnya tasumuna gitu ya. Wa alamatu nasbihi hazfun nun wal wawu fa'il wa an wa ma ba'daha an dan setelahnya huruf an dan setelahnya yakni antasumu fi ta'wil masdarin mubtada, ditakwil ke masdar dia sebagai mubtada. Nah, takdirnya saumukum saumukum khairul lakum wa khair khabar marfu bi dhammati dhahirah wa lakum jarun wa majrurun muta'alliqun bi khairul lakum wal mim alamatul jama'. Lakum laka gitu ya, la dengan kaf jar majrur, adapun mimnya alamatul jama'. Wa takdirnya wa saumukum khairul lakum. Wa saumukum khairul lakum. Kemudian wa kharaj, sekarang pindah ke kata yang kedua bahwa mubtada adalah isim yang marfu. Saya lagi kritikannya di sini apa? Al-marfu adalah hukum. Ya. Wala dakhala lil hukmi fit ta'rif fil hadd. Dan hukum itu tidak punya urusan dengan definisi. Ya, tidak selayaknya ya melanggar aturan kalau hukum dimasukkan dalam definisi. Tapi karena ini kitab dasar yang muqaddimah yakni yutasamahu fihi. Nah, la ba'sa bihi. Nah, qala rahimahullahu taala wa kharaja bil marfu'i al mansub wal majrur bi ghairi al ahrufiz zaidah wa ma ashbahaha. Nah, kata beliau, kata marfu ini untuk mengecualikan mansub dan majrur dengan huruf jar asli. Nah, ini kita keluarkan ya. Jadi keluar dari kategori marfu, kecualikan darinya adalah al-mansub dan al-majrur bi harfi jarrin asliin. Baik. Kemudian termasuk dalam kategori marfu adalah al-majrur bi harfi jarrin zaidah. Itu juga bisa menjadi mubtada. Apakah ada mubtada yang majrur? Ada, tapi majrurnya dengan huruf jar zaidah. Adapun kalau huruf jarnya asli ya atau misalnya mansub maka tidak mungkin. Kata beliau rahimahullah wa kharaja bil marfu'i al mansub wal majrur bi ghairil ahrufiz zaidah. Yang majrur dengan selain huruf jar zaidah berarti asliyah bi hurufil jar asliyah. Wa ma asbahaha dan yang semisal dengannya. Baik. Apa maksudnya huruf jar asli? Apa maksud huruf jar tambahan? Apa maksudnya zaidah? Fa zaidatu hiya allati dukhuluha ka khurujiha.
id lam tufid ma'nan wa lam tata'allaq bi syai'. Huruf jar zaidah itu adanya dia sama seperti tidak adanya. Maksudnya dalam hal makna. Id lam tufid ma'nan, karena huruf jar zaidah tidak memberikan makna. Tentu saja kita berbicara mengenai ini di luar Al-Qur'an. Jelas ya? Di luar ayat Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an menurut sebagian ulama ada namanya huruf jar zaidah. Ya, menurut sebagian ulama, cuman zaidah di situ maksudnya bukan dukhuluha ka khurujiha seperti di sini. Tidak mungkin ada sama tidak adanya sama kan dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun huruf yang abas dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian lam tufid ma'nan, tidak mungkin huruf-huruf dalam Al-Qur'an tidak ada maknanya. Oke, maka kalimat beliau di sini dukhuluha ka khurujiha id lam tufid ma'nan, kita berbicara mengenai huruf jar zaidah di luar Al-Qur'an tentu saja. Adapun Al-Qur'an tidak bisa huruf jar dalam Al-Qur'an tidak bisa kita sifati seperti ini. Walaupun dia zaidah. Ya, walaupun bersamaan dengan itu sebagian ulama mengingkari keberadaan harfun zaidah dalam Al-Qur'an. Kata beliau walam tata'allaq bi syai'. Huruf jar zaidah juga tidak ada muta'alliqnya. Ini perbedaannya, kalau huruf jar asli ada muta'alliqnya. Kalau huruf jar asli ada muta'alliqnya. Adapun huruf jar zaidah tidak ada. Jadi tidak perlu dikatakan jar majrur muta'alliq, enggak perlu, karena tidak ada muta'alliqnya. Nahu al-ba. Huruf ba pada kata fi bihasbika dirham. Asal kalimatnya hasbuka dirhamun. Hasbuka dirhamun, cukup bagi kamu 1 dirham. Mencukupi kamu 1 dirham. Oh ya. Jadi hasbu bermakna kafi. Bihasbika dirham wa irabu alba harfu jar zaid. Wa hasbi mubtada marfu'un bil ibtida wa alamat raf'i dhammatun muqaddara 'ala al-akhirih. Baik. Harusnya kan hasbu, tapi dhammanya disembunyikan. Mana min dhuhriha istiqalil mahalli bi harakati harfil jar zaid. Ya. Mana min dhuhriha sibuknya mahal dengan harakat huruf jar zaidah. Wa dirham khabar mubtada marfu'un bil mubtada. Baik, dirhamun khabar. Fal ba fi bihasbika lam yufid wujuduha ma'nan. Tidak ada makna yang ditunjukkan oleh keberadaannya. Walam tata'allaq bi syai'. Ya. Jelas ya? Dan tidak ada muta'alliqnya. Bihasbika dirhamun. Bihasbi muta'alliq kemana? Ya kan? Ya. Muta'alliq kemana? Ke dirham kan tidak mungkin. Orang dia mubtada, orang dia khabar. Masa jar majrur muta'alliqnya ke depan, ke belakang tanpa ada hal yang musawwik gitu. Baik. Dah ya. Wasyabiha bizzaidah. Sekarang ada namanya huruf jar yang syabih bizzaid. Ya. Apa itu? Wahiyal lati afada wujuduha fil kalami ma'nan wa lam tata'allaq bi syai'. Ada juga huruf jar asy-syabih bizzaid. Jadi dia itu berada di antara huruf jar asli sama huruf jar tambahan. Baik. Perhatikan dua hukum ini. Kalau huruf jar asli ada maknanya, ada muta'alliqnya. Baik. Kalau huruf jar asli ada maknanya, ada muta'alliqnya. Kalau huruf jar zaidah tidak ada maknanya, tidak ada muta'alliqnya. Sekarang di tengah-tengah asy-syabih bizaid, dia mengambil sifat dari masing-masing. Dari sisi makna dia mengambil sifatnya huruf jar asli, dia punya makna, tapi dari sisi muta'alliq dia mengambil sifatnya huruf jar zaidah. Jadi asy-syabih bizaid kata beliau ada maknanya tapi tidak ada muta'alliqnya. Asy-syabih bizaidah adalah allati afada wujuduha fil kalami ma'nan. Keberadaannya memberikan makna tapi walam tata'allaq bi syai', namun tidak ada muta'alliqnya. Jadi dia di tengah-tengah. Nahu rubba. Rubba ada maknanya, taklil atau taksir, jadi ada maknanya. Cuma tidak ada muta'alliqnya. Setelahnya tetap mubtada. Nahu rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin karimin laqituhu. Ingat syaratnya rubba menjar harus isim
nakirah. Rubba i'rabnya wa i'rabuhu rubba harfu taqlilin wa jarrin syabihin bizaid wa rajulin ya rubba rajulin mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddara 'ala akhirih mana min dhuhurihi istighal mahalli bi harakati harfil jar syabih bizaid wa karimin bil jar sifatun li rajul ala lafzi wa bir raf'i 'ala al mahal. Nah, jadi kata beliau rubba rajulin bisa kita baca karimin, bisa kita baca karimun. Kalau kita lihat lafaznya kan majrur rajulin, maka boleh dikarimin ataf kepada lafaz. Tapi kalau kita lihat yang sebenarnya karena rubba zaidah berarti rajulun mahalnya mubtada. Maka bisa juga dibaca karimun. Rubba rajulin karimun gitu, bisa. Laqituhu kata beliau rahimahullah tadi wa birraf'i al mahal gitu ya. Dia dibaca marfu kalau ma'tuf, kalau dia naat kepada mahalnya rajul. Wa laqituhu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Wal jumlah fi mahalli raf'in khabar mubtada wa huwa rajul. Jadi asal kalimatnya rajulun laqitu, laki-laki saya temui. Jadi laqitu itu jumlah laqituhu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Farubba wujuduha afada maknan. Maka huruf rubba ini atau afwan maka huruf rubba ini, huruf jar rubba ini keberadaannya ada maknanya wa huwa taqlil, bermakna jarang. Tapi lam yastafid biduni lam yustafad biduniha ya. Yang mana taklil tidak bisa diperoleh tanpa adanya rubah. Yani kalau tidak ada rubah tidak ada makna jarang. Jelas ya? Makanya dia punya makna. Tapi walam tata'allaq bi syai'. Namun tidak ada muta'alliqnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu sampai itu. Nah, nanti bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.